Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini, Rabu, 18 September 2024. Renungan didasarkan dari Mazmur 73, ayat 21 sampai dengan 28. Sebelum kita bersama merenungkan sabda Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap rahmat-Mu, berkat, kasih setia-Mu yang tak pernah tersembunyi dari kehidupan kami. Engkau senantiasa hadir ya Tuhan, menolong kami dan menuntun kami sehingga setiap langkah kami selalu berkemenangan dalam kasih dan mukjizat-Mu itu. Begitu kami senantiasa pula bersyukur, khususnya kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama. Kami yakin inilah kehadiran-Mu yang benar-benar nyata. Kami yakin kebenaran-Mu itulah yang berbicara, berkehendak, dan menuntun serta menopang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya, serta melakukannya. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami percaya, kasih dan anugerah-Mu memberikan pengampunan kepada kami. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Mazmur 73 ayat 21 sampai dengan 28. Demikian sabda Tuhan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekat-Mu. Tetapi aku tetap di dekat-Mu, Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini, Rabu, 18 September 2024 adalah merasa pahit. Jika kita terbiasa minum jamu, tentu kita sering merasakan yang pahit. Ada yang mengatakan justru yang pahit itulah yang menyembuhkan, memulihkan, dan menyegarkan. Dan katanya kalau terbiasa minum pahit, tidak perlu penawarnya. Karena kalau kita membeli jamu di luar itu, kan seringkali ada penawarnya. Entah beras kencur, atau yang manis-manis. Tapi kalau kita sudah terbiasa, mungkin tidak perlu penawarnya. Persis yang saya lakukan juga. Dulu ketika membuat jamu temulawak dan kunir, dikasih gula aren. Gula arennya habis, dikasih madu. Tapi kemudian karena terbiasa mencecap, merasakan, sekarang tidak perlu gula aren. Sehingga gula arennya masih banyak. Kalau madunya, ya masih ada. Terbiasa dan terbiasa. Artinya kalau sudah terbiasa ada yang dicecap, dan kemudian menjadi hal yang sepertinya ya memang harus kemudian diterima. Dengan yakin bahwa sekalipun itu pahit, tetapi ada khasiat yang menyembuhkan. Demikian juga atas kehidupan kita. Bukankah kita sering mengatakan, hidupku kok pahit terus? Atau mungkin ada yang mengatakan,
Aku sedang mengalami kepahitan. Atau ada yang mengatakan pula, bagaimana ya rasanya hidup yang manis itu? Pernyataan-pernyataan ini atau ungkapan ini tentu didasari dari sebuah kenyataan hidup. Entah penderitaan, sengsara, merasa gagal, tak berdaya, banyak persoalan yang terus dirasakan dan menganggap tidak pernah selesai. Pertanyaannya adalah, yang disebut pahit ini dalam kehidupan kita, apakah itu menjadi berguna dan bermakna atas hidup kita? Mungkin banyak mengatakan, wah, ya kalau sedang mengalami ya rasanya ya hatinya seperti teriris-iris, tidak bisa tidur nyenyak, tak berdaya, kehilangan harapan, dan lain sebagainya. Tetapi kembali pertanyaannya, jika kita lihat, rasakan, dan ingat kembali dari setiap yang pahit, apakah ada yang kemudian kita bisa ambil makna dari peristiwa tersebut? Misalkan diputus pacar, di PHK, atau kemudian dalam berusaha belum berhasil. Jika kita melihat lebih dalam, ternyata justru di dalamnya ada pengalaman-pengalaman yang didapat. Kita menjadi semakin tahu, semakin mengerti. Bahkan tak terasa sesungguhnya kita semakin kuat dan semakin bertahan dari hal-hal yang membuat kita merasa pahit tersebut. Teks yang kita renungkan menjadi menarik dengan judul perikop, pergumulan dan pengharapan. Tentu pemazmur mengalami hal yang sama dengan kita. Sekalipun pemazmur juga merasa dekat dengan Tuhan, tetapi ia juga tetap merasa pahit dalam kehidupannya. Kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Kemanusiaannya tetap merasakan hal yang sama seperti halnya kita. Sekalipun pula di ayat 22. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Sekalipun ia dekat dengan Tuhan, tapi ia tetap merasa pahit. Ini kan yang menjadi menarik. Nah, di mana Tuhan dalam hidupnya? Persis dengan kejadian hidup kita. Di mana Tuhan ketika kita sedang merasa pahit? Maka sang pemazmur mengatakan dengan tegas, betul dalam dirinya, merasa pahit, tetapi ia tidak menemukan yang manis. Apa itu? Di ayat 23. Engkau memegang tangan kananku. Artinya dalam kepahitan yang dirasakan oleh sang pemazmur, ia tetap menjumpai Tuhan. Ia tetap merasakan kehadiran Tuhan yang memegang dengan teguh. Disebutkan ayat 23 tadi, engkau memegang tangan kananku. Tangan kanan kan kekuatan kita biasanya ya. Sekalipun ada yang kidal. Tuhan memegang tangan kanan kita. Tuhan mengokohkan kita. Itu yang dirasakan oleh pemazmur. Ya ada kepahitan dan sebagainya, tapi saya merasa bahwa Tuhan tidak meninggalkannya. Justru Tuhan memegang, Tuhan menguatkan, Tuhan mengokohkan. Maka inilah menjadi pesan pertama bagi kita. Dari setiap kepahitan yang kita rasakan, apapun itu, percayalah, Tuhan akan memegang tangan kita. Asalkan, seperti yang disebutkan pemazmur, kita mau dekat kepada Tuhan. Jika kita merasa pahit dan terus merasa ditusuk-tusuk, tak berdaya dan sebagainya, teruslah hampiri. Teruslah dekat dengan Tuhan. Maka kita akan menemukan Tuhan yang ternyata hadir dalam kehidupan kita. Mengangkat, meneguhkan, dan memegang tangan kita. Supaya kita berkemenangan dan berkelanjutan dalam menjalani hidup ini. Pesan yang kedua, mari kita perhatikan secara khusus. Di ayat yang ke-24,
sampai dengan 25. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Mau tidak mau, kita yang merasa pahit dan seringkali menelan pil pahit, yakinlah kita dimampukan oleh Tuhan. Jika kita mau mendengar, seperti di ayat 24, mendengar nasihat Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Kepahitan tidak akan lalu dari diri kita. Tapi Tuhan punya cara untuk memampukan kita merasakan mencecap pahit itu dan kemudian mengubahnya menjadi hal yang berguna dalam kehidupan kita. Oh iya, ternyata dari setiap hal yang membuat aku tak berdaya, tak mampu dan sebagainya, ada yang kita temukan. Entah kita harus berstrategi, menemukan cara yang baru. Oh ternyata Tuhan membuat kita menemukan jalan yang sesungguhnya itu yang menyelamatkan daripada kita memaksakan diri untuk berjalan ke sana. Awalnya mungkin kita merasa, waduh, kok gak berhasil. Tapi yakinlah, jika kita mau terbuka, maka nasihat Tuhan dalam kebenaran firman akan menuntun kita jika kita mau terbuka terus. Jadi apapun yang terjadi atas hidup kita, teruslah mengingat kebenaran sabdanya. Teruslah kita mau dituntun oleh kuasanya. Sehingga keterbukaan batin kita yang membuat juga kuasa itu bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Orientasi hidup kita seperti di ayat 25. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Mari terus kita mengingat. Mari terus kita mengandalkan Tuhan. Sehingga kita melampaui dari rasa pahit dan menerima yang pahit itu. Dan kita merayakannya dengan percaya. Sehingga kita menemukan yang manis di dalam Tuhan. Ketika kita mengubahkan semuanya dan memaknai semuanya. Dan menemukan itu. Bahwa sesungguhnya dari setiap kepahitan itu. Kita menemukan kekuatan, menemukan pengharapan. Dan dimampukan. Untuk melanjutkan kehidupan. Menyongsong harapan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sebagai penutup. Dalam tema merasa pahit. Kadang kita terlalu senang merasakan hal-hal yang pahit. Menikmatinya tanpa mencari atau memulihkan dengan yang manis. Bahkan kita terus masuk dalam kungkungan atau tenggelam dalam kepahitan itu sendiri. Menghidupkannya, memproduksi ulang. Mengingat-ingatnya, bahkan dalam alam bawah sadar kita. Di motor kita ingat yang pahit, di gereja saja mengingat yang pahit. Sedang melakukan aktivitas apapun mengingat yang pahit. Bukankah ini kadang membuat kita jadi berhenti, berdiam, tak berdaya, melakukan apapun enggan. Mungkin hidup kita hanya ini tuh saja. Karena kepahitan itu belum dipulihkan dalam diri kita. Mari kita kembali pada teks yang kita renungkan. Ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mari kita hantarkan kepahitan-kepahitan dalam hidup kita, supaya kita tidak terus merasa pahit. Mungkin pikiran-pikiran kita yang salah, orientasi kita yang keliru, prasangka kita yang terlalu besar, dan tekanan hidup yang mungkin saja kita merasa bahwa kita sendiri. Tapi teks yang kita renungkan hari ini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, sekalipun kepahitan itu terus melanda, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mari hantarkan diri kita untuk terus percaya kepada Tuhan. Yang selamanya dia menjadi gunung batu dan bagian kita. Yang hadir memberikan kita nafas pengharapan. Sekalipun ada cadas di depan kita, datang air yang sedap. Kidung Jemaat 408 ayat yang kedua. Itulah cara Tuhan. Maka tempuhlah kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita terus merasa pahit. Jangan kita dipahitkan dengan prasangka, dengan hal yang tidak baik, yang membuat kita semakin tenggelam. Tapi teruslah kita berjalan. Maka ketika kita terus berjalan dan merasakan pahit itu dan menerimanya,
kita tidak akan menemukan kepahitan itu sendiri, tapi menemukan Tuhan yang menuntun, Tuhan yang bekerja, Tuhan menjadi kota benteng kita, Tuhan yang menjadi gunung batu, sehingga kita terus menjalani kehidupan ini. Tidak henti, tidak berdiam, tetapi bersyukur dan merayakan semuanya. Kehidupan dengan bahagia, oleh karena kita mengandalkan Tuhan yang selamanya itu. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, kasih, dan kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Biarlah kebenaran-Mu itu yang memampukan kami menemukan dan mencecap yang manis, yaitu pengharapan, kekuatan, dan topangan yang dari-Mu yang selamanya atas kami. Untuk itu mampukan kami terus dekat dan mengandalkan-Mu dalam segala peristiwa yang sedang kami hadapi dan rasakan kini dan ke depan. Terima kasih Tuhan. Karena kami mengandalkan-Mu, maka kami serahkan juga Tuhan hamba-hamba-Mu dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan, dan mereka juga yang memasuki masa lansia. Kami berdoa secara khusus atas kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowa, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, anak Naladipa Anasera, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman Simanjuntak, Bapak Edwin Kusma Yulianto, anak Nasya Alana. Demikian juga atas kehidupan Ibu Susilowati, Ibu Frida, Saudara Gilbert. Kami percaya Tuhan anugerah dan kasih-Mu terjadi dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Kami juga berdoa untuk kehidupan Ibu Sarno, Ibu Tukira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kunmarat Yatin Subarti, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sari Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiatini Rusti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkat kasih-Mu juga hadir Tuhan dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Dan kami percaya Engkau juga memberkati kehidupan keluarga yang mendampingi. Hanya kekuatan kasih-Mu, kemurahan-Mu, dan berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan keluarga yang mendampingi. Kami percaya juga Tuhan Engkau memberkati keluarga besar mendiang Bapak Suprapto. Engkau yang memberikan penghiburan, kekuatan, keteguhan untuk Ibu Suprapto dan keluarga besar. Kasih-Mu Tuhan dan anugerah-Mu Tuhan yang menyegarkan, yang memampukan keluarga besar untuk menemukan yang dari-Mu, yaitu berkat-Mu saja Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau menolong dan melawat keluarga ini. Demikian juga Engkau memberkati Bapak Isnanto, warga wilayah 1 yang sedang menyelesaikan studi pasca sarjana atau program doktoral di Filipina. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati Pak Isnanto. Dan kami percaya Engkau memampukan ia menyelesaikan studinya. Demikian juga Engkau berkati keluarganya yang di Yogyakarta. Kasih-Mu yang memberkati, kasih-Mu yang menolong Ibu Isnanto dan anak-anak. Kami yakin Tuhan berkat-Mu nyata atas kehidupan keluarga ini. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk kehidupan kami masing-masing. Kami yakin Tuhan Engkau memberkati, menolong kami, memberikan kami kekuatan, berikan kami kesegaran dan pengharapan atas segala hal yang sedang kami rasakan, kami tanggung dan kami harapkan. Termasuk kesempurnaan berkat-Mu hadir dalam kehidupan anak dan cucu kami. Dalam pendidikan mereka, usaha, pekerjaan, keluarga, mereka masing-masing. Kami percaya Engkau memberkati mereka Tuhan. Baik yang ada di kota-kota di Yogyakarta, di kota-kota di Indonesia, ataupun di kota-kota yang ada di luar negeri. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menolong mereka dari setiap kehidupan anak dan cucu kami. Kami percaya ya Tuhan Yesus. Demikian juga Engkau memberkati kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Hadirat-Mu, berkat-Mu, dan kuasa-Mu Tuhan, yang terus menopang, yang hadir menyatakan mujizat dan kuasa atas persekutuan kami bersama di Gereja Kristen Jawa Sarimulyo. Demikian juga kami percaya Tuhan Engkau memberkati kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia dalam rahmat dan berkat-Mu yang menyelamatkan. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur, dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.